Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diki Surahman SPDI MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Peserta Didik yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat berpresentasi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak video presentasi kami dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perbedaan individual peserta didik. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syabani dengan NIM 0501201020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama adalah pengertian pertumbuhan dan perkembangan individual peserta didik. Pertumbuhan adalah proses perubahan dan kematangan fisik yang menyangkut perubahan ukuran dan perbandingan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang terjadi secara fisiologis yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Dan hasil dari pertumbuhan itu sendiri berupa bertambahnya ukuran kuantitatif pada fisik sang anak. Contohnya seperti perubahan tinggi badan, berat badan, kekuatan, ataupun proporsi. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas organ-organ jasmaniah dan bukan pada organ jasmani tersebut. Sehingga penekanan arti perkembangan tersebut terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Materi yang kedua adalah perkembangan intelek. Intelek merupakan daya upaya atau potensi untuk memahami suatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam bertindak atau berpikir secara abstrak, kesanggupan mental untuk memahami, mengamati, dan menghubungkan suatu kemampuan secara efektif. Perkembangan intelektual seorang anak juga dapat diukur melalui tes inteligensi bersama seorang ahli psikolog yang dapat memahami kemampuan inteligensi seorang anak yang dibawanya sejak lahir. Nah, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan intelektual seorang anak. Yang pertama adalah faktor hereditas, artinya kecerdasan seorang anak itu diperoleh melalui gen bawaan. Sejak dalam kandungan sang ibu, anak telah memiliki karakteristik yang dapat menunjukkan daya intelektualnya. Selain itu, perkembangan intelektual juga akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia pada sang anak. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Kecerdasan atau intelektual seorang anak itu dapat berkembang apabila lingkungan tempat ia tinggal memberikan kesempatan pada sang anak tersebut untuk berkembang secara maksimal. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya dapat mengetahui bagaimana cara mengembangkan intelektual atau kecerdasan kepada seorang anak. Salah satunya adalah dengan cara menciptakan komunikasi atau interaksi yang akrab, sehingga peserta didik tersebut dapat nyaman untuk berbicara, berbagi cerita, ataupun mengkonsultasikan masalah yang sedang ia hadapi kepada kita sebagai seorang pendidik. Nama saya Siti Alimah dengan NIM 050-120-12-16. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi berkaitan erat dengan keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan primer. Jika kebutuhan itu tidak segera dipenuhi, dia akan merasa kecewa atau sebaliknya. Kecewa dan puas merupakan perasaan yang mengandung unsur senang dan tidak senang. Emosi ini merupakan perasaan yang disertai oleh perubahan perilaku fisik. Sebagai contoh, bayi yang lapar akan menangis dan akan semakin kencang tangisannya apabila tidak segera disusui atau diberi makan. Perasaan marah akan ditunjukkan oleh reaksi teriakan dengan suara keras. Jika sedang merasa gembira, akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar dan sebagainya. Bentuk-bentuk emosi. Yang pertama ada rasa marah, ditandai dengan detak jantung meningkat, hormon adrenalin meningkat dan mengalirkan energi untuk memukul, mengumpat, dan lain-lain. Rasa takut ditandai dengan tubuh terasa membeku, reaksi waspada, wajah pucat, dan darah terasa mengalir ke otot rongga besar. Misalnya kaki untuk dapat lari atau mata terasa awas untuk mengamati kondisi di sekitar.
Yang ketiga ada rasa bahagia. Yang keempat ada rasa cinta. Yang kelima ada rasa terkejut. Keenam ada rasa sedih. Rasa sedih ditandai dengan menurunnya kegiatan atau semangat hidup untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena menyesuaikan diri akibat adanya kehilangan yang menyedihkan atau kekecewaan besar. Perkembangan sosial. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, setiap individu tidak berdiri sendiri atau membutuhkan bantuan individu lain demi untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Adapun lingkungan sosial individu dalam peran perkembangannya dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan luar keluarga, lingkungan masyarakat. Selanjutnya, orang yang dikenal semakin dekat dan semakin heterogen dalam berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, dia mengetahui bahwa kehidupan manusia itu tidak seorang diri, harus saling membantu dan dibantu, saling memberi dan diberi, dan sebagainya. Perkembangan bahasa. Fungsi pokok bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau pergaulan dengan sesamanya. Bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran dan perasaan pada orang lain. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nurfadila, NIM 0501201015. Pada materi yang selanjutnya yaitu perbedaan individual pada peserta didik. Menurut Gary, pada tahun 1963 dalam salah satu buku yang berjudul Perkembangan Peserta Didik, karya Sunarto dan B. Agung Hartono, mengkategorikan perbedaan individual ke dalam beberapa bidang. Seperti yang pertama ada perbedaan fisik, yaitu meliputi perbedaan jenis kelamin, lalu perbedaan tinggi badan atau berat badan, perbedaan kemampuan dalam menyimak, kemampuan melihat, dan kemampuan dalam mendengar. Lalu selanjutnya yang kedua adalah perbedaan sosial. Perbedaan sosial berarti perbedaan status keluarga, lalu perbedaan agama, lalu perbedaan suku dan ras, dan lain-lainnya. Selanjutnya atau yang ketiga adalah kepribadian atau perbedaan kepribadian yang meliputi perbedaan watak, perbedaan sikap, dan juga perbedaan minat. Nah, yang keempat adalah perbedaan intelijensi atau perbedaan kecerdasan atau biasa disebut juga sebagai perbedaan kemampuan dasar anak. Nah, yang kelima ada perbedaan kecakapan atau ketangkapan anak dalam hal berinteraksi di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Selain 5 perbedaan yang dimuat dalam buku Perkembangan Peserta Didik tadi, dalam referensi lain juga menyatakan adanya beberapa perbedaan individual pada anak. Seperti yang pertama ada perbedaan kognitif atau perbedaan proses berpikir. Yang kedua ada perbedaan kecakapan bahasa. Lalu selanjutnya ada perbedaan motorik pada anak. Dan yang keempat ada perbedaan minat belajar atau kesiapan belajar. Dan yang terakhir ada perbedaan bakat pada anak atau pada peserta didik. Baik, sekian video presentasi pemaparan materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.